Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Utami dari kelas manajemen 19I. Di sini saya akan menjelaskan tata letak atau layout. Letak atau layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar. Layout yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional terhadap jenis produk dan proses konversi. Pengaruh layout yang tepat bagi perusahaan adalah peningkatan produktivitas perusahaan. Perihal tersebut disebabkan arus barang yang akan diproses. Dan selanjutnya masuk ke dalam pemprosesan sampai menjadi produk akhir dapat berjalan dengan lancar. Aspek lain, karyawan yang langsung terlibat di dalam pemprosesan dapat bergerak leluasa tanpa takut akan kemungkinan akan terjadi kecelakaan, sehingga mereka bekerja dengan tenang dan aman. Tata letak mencangkup desain dari bagian-bagian pusat kerja dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan satu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif, sehingga dapat tercapainya suatu proses. Karena alasan tersebut di atas, maka diperlukan perencanaan layout yang seksama. Pentingnya perencanaan layout disebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Untuk manufaktur, yang pertama, terjadinya perubahan desain produk secara terus-menerus untuk membuat produk baru. Yang kedua, kemungkinan penggantian fasilitas yang harus selalu baru atau update. Yang ketiga, setiap perusahaan fasilitas akan menciptakan perubahan kondisi kinerja yang tidak selalu menciptakan kepuasan atau kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam proses konversi. Yang keempat, perpindahan lokasi pemasaran atau market case, dan untuk alasan penghematan dan pengiriman atau pelayanan yang cepat dan baik. Adapun tujuan perencanaan tata letak, yaitu tujuan perencanaan layout atau tata letak yang baik, yaitu yang pertama, memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. Yang kedua, meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar. Yang keempat, meminimumkan hambatan pada kesehatan. Yang kelima, meminimumkan usaha membawa bahan. Adapun keputusan strategis layout atau tata letak. Untuk memutuskan strategis layout perlu diperhatikan desain layout yang diikuti usaha, yaitu pemanfaatan secara maksimal ruang atau tempat, mesin-mesin dan peralatan, serta pekerja. Pengembangan arus informasi, bahan baku, dan sumber tenaga kerja, menjaga perubahan moral pekerja, menjaga kondisi kerja dan kondisitif, mengantisipasi perubahan interaksi dari pelanggan. Selanjutnya, fleksibel atau bagaimana layout yang ada sekarang harus siap untuk berubah. Adapun jenis-jenis operasional. Sistem operasional, baik untuk manufaktur ataupun usaha jasa, dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis dasar operasional berdasarkan tingkat standarisasi produk dan jumlah output. Operasional berkesinambungan atau continuity merupakan operasional konversi yang ditandai dengan jumlah produk yang sangat besar. Mesin dan fasilitas peralatan yang digunakan memiliki kekhususan menggunakan pada modal. Secara umum, arus produk tidak terganggu, serta perubahan schedule produk tidak banyak campuran. Produk tidak banyak disertai standarisasi yang dibuat berdasarkan persediaan. Operasional terputus, intermittent. Operasional konversi intermittent dengan ciri-ciri bahwa jumlah produk tidak banyak, mesin dan fasilitas peralatan bersifat umum, penggunaan padat karya disertai arus produk yang terputus. Schedule sering berubah-ubah, produk banyak campurannya, dan dibuat berdasarkan pesanan. Inilah yang bisa saya jelaskan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.